Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal kuis limit trigonometri part 2 yang kemarin. Barangkali dari kalian ada yang belum mengerti, bisa dipahami di pembahasan soal ini. Jika masih belum mengerti juga, kalian bisa japri dengan guru kalian masing-masing. Oke, langsung kita mulai ya, mulai dari soal yang pertama. Jika ada limit x mendekati 0, 2x kuadrat plus x per sin x. Nah, kalau kita masukkan 0-nya, maka akan terjadi 2 kali 0 kuadrat, 0 ditambah 0 dibagi sin 0. Nah, sehingga hasilnya akan menjadi 0 per 0. Nah, kalau seperti ini, maka kita harus mengubah bentuk ini, atau kita hilangkan sinnya dulu, sesuai dengan teorema limit trigonometri. Berarti kita tulis limit x mendekati 0, 2x kuadrat plus x per sin x. Nah, cara menghilangkan sin x berarti kita kalikan dengan x per x gitu ya. Nah, ini boleh kita coret, sehingga hasilnya akan menjadi limit x mendekati 0, 2x kuadrat plus x yang penyebutnya tersisa adalah x. Nah, sampai di sini pun kalau kita masukkan 0-nya akan terjadi 2 kali 0 kuadrat tambah 0 per 0. Hasilnya masih tetap 0 per 0. Nah, oleh karena itu kita harus menyederhanakan menggunakan konsep limit aljabar. Oke, berarti kita keluarkan saja x yang di atas itu. Limit x mendekati 0, x buka kurung 2 kali x ya, karena ini ada x kuadrat, ditambah x kali berapa hasilnya x, berarti x dikali 1, sehingga kalau kalian kalikan secara SCTV tetap akan menghasilkan yang sama dengan atasnya, per x. Nah, x atas dan bawah ini boleh kita coret. Nah, sehingga hasil akhirnya ketemu limit x mendekati 0, 2x plus 1. Nah, karena di sini masih ada x, 0-nya harus kita masukkan ya. Berarti 2 kali 0 ditambah 1. Sini adalah 1. Mudah kan untuk soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Soalnya limit x mendekati 0, x sin 3x per 1 min cos 4x. Nah, di sini ada bentuk cos, ya kan? Nah, oh iya, sebelum kita melangkah lebih jauh, kalian masukkan dulu 0-nya ya. Berarti 0 dikali sin 3 kali 0, 0, 0 kali 0 adalah 0. 1 min cos 4 kali 0 juga adalah 0. Cos 0 adalah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Maka ini menghasilkan bentuk 0 per 0. Nah, oleh karena itu kita harus menyelesaikan menggunakan sifat atau teorema limit ya. Nah, tapi ada bentuk cos. Bagaimana bentuk cos ini? Kalian harus mengingat rumusnya. Nah, ingat rumus kelas 11 ya. Yang pertama, kalau ada cos 2x, nah ini kan punya rumus banyak ya cos 2x itu. Salah satunya adalah 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah, kenapa kok dijadikan sin? Karena yang punya teorema di sini adalah sin dan tan. Masih ingat kan? Nah, untuk cos tidak ada teoremanya. Nah, oleh karena itu, ini bisa kita buat cara yang mudah sekali. Kita pindah min 2 sin kuadratnya ke kiri, berarti jadi 2 sin kuadrat x itu sama dengan 1 min cos 2x. Nah, kalau 1 min cos 2x, boleh kita ganti menjadi 2 sin kuadrat x ya. Berarti kalau di situ 1 min cos 4x, nah kamu ingat sini ini 2, ini 4. Nah, kalau 2 di sini sinnya adalah x-nya koefisiennya 1. Berarti kalau 4 otomatis di sini tetap 2 ya yang depan. 2 sin kuadrat 2x. Umpama ini 6, berarti di sini harusnya adalah 3. Nah, sehingga kalian dapat punya kesimpulan kalau ada 1 min cos ax ya, itu berarti boleh kita langsung ganti dengan 2 sin kuadrat setengah ax. Ingat ya, setengahnya 4 jadi 2, lek 2 jadi 1. Nah, ini yang akan kita gantikan ke sini. Mudah kan? Nah, kalau sudah tinggal jadi sin, itu mudah sekali kalau sudah kita jadikan sin. Berarti limit
X mendekati 0, X dikali sin 3X ya, itu dibagi dengan 1 min cos 4X, berarti menjadi 2 sin kuadrat 2X. Nah, berarti dengan demikian kita bisa menghilangkan sinnya kan ya. Berarti limit X mendekati 0, X dikali sin 3X, supaya hilang sinnya kita kalikan 3X per 3X, hilang akhirnya sinnya ya. Nah, begitupun dengan yang penyebut, berarti 2 kali sin kuadrat. Boleh kalau kalian bingung dengan kuadrat, kalian pecah, sin 2X kali sin 2X boleh, atau lebih cepat lagi begini, sin kuadrat 2X. Berarti supaya nanti bisa dicoret sinnya, kamu kalikan dengan 2X, awas dalam kurung ya, kuadrat sesuai dengan ini kuadrat, dibagi sama 2X dalam kurung, awas kurungnya jangan sampai lupa kuadrat, karena ini 2X itu satu kesatuan dalam kuadrat, sehingga ini boleh kita coret ya. Nah, sehingga tersisa siapa di situ? Tersisa limit X mendekati 0, yang atas X, kemudian ini 3X per, nah yang bawah tinggal siapa? 2 dikali 2X kuadrat, berarti 2X kuadrat. Nah, sama dengan limit X mendekati 0, berarti 3X kuadrat gitu kan ya, atau kayak saya tulis 3X kali X gitu ya, per, nah ini 2 kuadrat itu kan 4 dikalikan 2 jadi 8 dikali X kuadrat ya, X kuadrat XX gitu ya, atau X kuadrat boleh. Nah, atas bawah berarti boleh kita coret. Nah, tersisa siapa? Tersisa jawabannya adalah 3/8. Selesai. Sebenarnya tidak sulit anak-anak, hanya kalian harus memahami konsep yang ada ya, atau rumus-rumus juga kalian pahami. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Oke, baik, sekarang kita di nomor yang ketiga. Ada limit X mendekati 0, cos 4X min cos 6X per cos 2X dikali sin kuadrat 5X. Nah, kalau kita masukkan 0, berarti cos 0 adalah 1 dikurangi cos 0 lagi, 1 dikurangi 1 berarti 0 ya, per, nah ini dimasukkan 0 juga, cos 2 kali 0, cos 0 adalah 1 dikali sin kuadrat 5 kali 0, berarti sin 0 adalah 0. 0 kuadrat berarti 0, meskipun dikali 1 hasilnya tetap adalah 0. Sehingga ini menghasilkan 0 per 0. Oleh karena itu kita harus mengubah bentuk cos min cos ini, nah supaya mudah kita jadikan dalam bentuk sin. Lah, kalian masih ingat nggak rumus-rumus kelas 11 dulu untuk mengubah penjumlahan dan pengurangan bentuk trigonometri? Kalau kalian lupa, maka ada kan rumus seperti ini kan ya, sayang tambah sayang, dua-duanya semakin cinta. Kalau sayang dikurangi sayang, dua-duanya cintanya sirna. Kemudian cinta ditambah cinta, berarti dua-duanya cinta-cintaan. Terakhir cinta kurangi cinta, jadinya mendua setiap saat. Nah, berarti ini kan cos min cos, berarti cinta kurangi cinta, mendua setiap saat. Nah, kita lanjutkan sini ya, berarti ini adalah limit X mendekati 0. Nah, kita ubah cos min cos, berarti menjadi min 2 sin. Nah, untuk mengubahnya caranya seperti ini, 4X yang pertama ditambah dulu, ditambah 6X, jangan lupa dibagi 2. Nah, kemudian dikali sin mendua setiap saat ya. Nah, yang kedua dikurangi 4X min 6X per 2. Nah, per lagi.
Nah, apakah cos 2x perlu kita ubah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena pada saat kita masukkan tadi dia tidak menghasilkan angka 0, tapi cos 0 adalah 1, sehingga biarkan aja dia dalam bentuk cos 2x. Nah, boleh kalian menghilangkan sin yang ada di bawah ini dengan mengalihkan 5x dalam kurung kuadrat ya. Sin kuadrat 5x, berarti kalian kalikan dengan 5x dalam kurung kuadrat. Ingat pakai kurung ya, kalau nggak pakai kurung nanti salah. 5x dalam kurung kuadrat, karena ini satu kesatuan dalam kuadrat, sehingga ini dengan ini bisa kita hilangkan. Nah, yang tersisa adalah limit x mendekati 0 min 2. Nah, berarti kita hitung itu 4x tambah 6x 10x dibagi 2, berarti 5x ya. Kemudian dikali dengan sin 4x kurangi 6x, berarti min 2. Min 2 dibagi 2 berarti min 1. Sin min x gitu ya. Nah, dibagi dengan yang di bawahnya yaitu cos 2x dikali, nah 5x kuadrat, boleh kita tulis 5x dikali 5x. Nah, kebetulan ada sin 5x, sin 5x per 5x sesuai dengan teorema limit trigonometri, maka ini adalah hasilnya 1, sehingga kita bisa sederhanakan lagi menjadi x mendekati 0 min 2. Nah, kita hilangkan sinnya dengan mengalihkan min x per min x ya, kalikan min x per min x. Nah, berarti ini habis ya kan. Nah, per ini nggak perlu, biarkan aja cos 2x dikali 5x. Nah, x yang ini dengan yang ini boleh kan kita sederhanakan, coret ya. Nah, ini min ketemu min, atau kita kerjakan itu dulu biar tidak bingung ya. X mendekati 0 min 2 dikali min x, berarti 2x positif ya, dibagi cos 2x dikali 5x. Nah, berarti ini kita tinggal coret x dengan x nya. Lah, kalau sudah tidak ada faktor yang menghasilkan 0, maka 0 nya tinggal dimasukkan, limitnya nggak usah tulis lagi. Jadi hasilnya 2 per cos 0. Berapa cos 0? Kan ini dimasukkan 0. Cos 0 adalah 1 dikali, ini tersisa ada 5, sehingga jawabannya adalah 2 per 5. Jadi untuk ini yang perlu kalian ingat jika ada soal semacam ini, gunakan rumus trigonometri dulu kelas 11. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Nah, di soal nomor 4 sebenarnya tidak jauh beda dengan soal nomor 2 tadi. Bedanya ini ada kombinasi antara sin dengan cos. Nah, kalian harus peka di sini, ini ada sin 3x, ini ada sin 3x juga. Berarti sampean harus mengeluarkan, nah mengelompokkan ya, x mendekati 0 sin 3x, buka kurung. Nah, sin 3x dikali berapa hasilnya sin 3x? Pasti 1 min cos 2x. Nah, ini per 4x pangkat 3. Oh iya, tadi kalau seumpama kamu masukkan 0 nya hasilnya 0 per 0 ya. Nah, setelah itu 1 min cos 2x, kalian masih ingat nggak apa rumusnya 1 min cos 2x? 1 min cos 2x bisa kita jadikan 2 sin kuadrat x. Nah, itu sudah ada rumusnya di nomor 2 tadi, 2 sin kuadrat x ya. Nah, per 4x pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa hilangkan sinnya. Masih ingat kan cara menghilangkan sin? Berarti ini kita kalikan 3x per 3x, ini kita kalikan x kuadrat per x kuadrat ya. Sehingga hasilnya akan menjadi limit x mendekati 0 sin 3x kamu kalikan dengan 3x per 3x, berarti ini
base ya, kemudian dikali 2 sin kuadrat X, berarti harus dikalikan dengan X kuadrat per X kuadrat, sehingga ini juga habis, dibagi 4X pangkat 3 ya. Nah di sini ada 3X tersisa, ada 2, ada X kuadrat. Di limit X mendekati 0, tersisa adalah 3X, ada 2, ada X kuadrat per 4X pangkat 3. Nah ternyata X nya bisa kita coret semua ya. Nah tersisa ini 2 dan 4 juga kita bisa seranakan menjadi 2, sehingga hasil akhirnya adalah 3/2. Sebenarnya mudah sekali soal ini jika kalian sudah paham mengenai konsep dan rumus-rumus trigonometri. Oke, terakhir nanti kita akan masuk di soal yang kelima. Oke, soal yang kelima ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi soal 1-4 X nya mendekati 0, kalau ini X nya mendekati pi/4. Bagaimana caranya? Sebenarnya terlihat dari sini, coba kamu masukkan dulu 2 kali pi/4 kan 90 ya, berarti cos 90 adalah 0. Kemudian yang bawah cos 45 ya, pi/4 kan 45, 180 bagi 4, berarti cos 45 setengah akar 2 dikurangi sin 45, kan kebetulan nilainya sama, setengah akar 2, sehingga nanti terjadi 0/0. Nah di sini kalian harus peka, cos 2x kan ini tidak ada satu min, biasanya kan ada satu minnya atau min satunya. Nah ini enggak ada, berarti kalian harus peka, karena rumus cos 2x itu tidak hanya satu, tapi rumus cos 2x itu ada 3 kan ya. Yang pertama cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah ini sudah ada di kelas 11. Ada lagi yang kayak nomor 2 tadi, 1 min 2 sin kuadrat X. Ada juga satu lagi 2 cos kuadrat X min 1. Nah kita pilih yang mana? Nah kamu lihat dia bergandengan dengan cos X min sin X. Ada cos dikurangi sin. Nah kamu lihat sini, yang paling cocok adalah menggunakan rumus yang pertama. Kenapa bisa begitu? Kita lihat ya. Sama dengan limit X mendekati pi/4. Nah kita jadikan cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos X min sin X. Nah dari sini saya yakin kalian pasti punya ide. Ini sama-sama sebenarnya, cuman bedanya ada bentuk kuadrat. Apa yang harus dilakukan jika ada bentuk kuadrat? Kita coba pemfaktoran ya. Nah saya lanjutkan sini, berarti nanti limit X mendekati pi/4. Nah ini kalau difaktorkan, masih ingat rumus A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B. Ini kan di SMP ya. Nah itu, sehingga ini bisa kita faktorkan menjadi cos X plus sin X, ini A plus B dikali A min B, berarti cos X min sin X ya, per cos X min sin X. Nah kebetulan ada yang sama, berarti boleh kan kita coret seperti ini. Nah yang tersisa limit X mendekati pi/4 cos X plus sin X. Nah dari sini kita tinggal masukkan aja, masukkan, berarti limitnya kalau bisa tulis cos pi/4 ditambah sin pi/4. Pi/4 adalah 45 derajat, sehingga hasilnya cos 45 setengah akar 2 ditambah sin 45 juga setengah akar 2. Awas, hati-hati bagaimana cara mengerjakan soal yang seperti ini.
setengah akar 2 tambah setengah akar 2, anggap aja gini, setengah kilo gula ditambah setengah kilo gula, jadi 1 kilo gula kan, berarti 1 akar 2. Tapi penulisan 1 sebagai koefisien kan tidak pakai ditulis ya, sehingga jawaban artinya hanya akar 2. Oke, demikian pembahasan nomor 1 sampai 5. Jika ada yang kalian belum memahami, kalian bisa menghubungi guru kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya.